Halo helmet lover semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat ya dalam masa kondisi masih COVID begini. Tetap jaga kesehatan, social distancing, ya kan, rajin-rajin cuci tangan supaya nggak ada kejadian-kejadian ke kita lah, ke keluarga-keluarga dekat kita. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat-sehat aja. Nah, kali ini di channel Scientific Helmets by Feb78 kita masih bahas helm, tetap helm. Dan kali ini kita bahas helm Arai yang mungkin buat gua aja nih sebenarnya helm yang jarang banget sih sebenarnya gua lihat di Indonesia. Gua lebih sering lihat helm ini tuh di luar negeri. Jadi di negaranya asalnya mereka nih di Jepang sendiri, helm ini tuh cukup, gua bilang cukup lumayan populer ya. Jadi gua sering lihat kayak mereka-mereka yang commute pakai skuter gitu-gitu tuh pakai helm ini gitu. Nah, tapi kalau di sini sih mungkin gua hampir jarang ya lihat ya. Nggak termasuk yang common untuk dilihat ya kalau menurut gua pribadi. Nah, sekarang kita lihat aja ya helmnya ya. Ini helmnya seperti biasa emang. Kita lihat di dalam boxnya ada apa aja. Ada baut spare, tutup fan spare, manual book segala macem. Udah nggak ada lagi, cuma itu doang. Terus, nah kalau sepertinya memang kalau kita perhatiin ya, untuk helm-helm Arai yang notabene bukan lens up yang high endnya mereka kayak RX-7X, itu kebanyakan warna si covernya ini biru ini gitu. Jadi si covernya itu yang biru ini, bukan yang warna krem agak hijau-hijauan sedikit itu gitu. Jadi memang kayaknya itu yang sangat-sangat ngebedain helmnya yang lens up high endnya dia sama yang medium low nya dia. Nah, ini helmnya sama kita lihat. Ini namanya helmnya Hyper T Pro gitu. Nah, ini helm half face tapi punya scoot atau head ini yang kayak modelnya di helm-helm cross atau helm supermoto. Ini kita lu bisa lihat shape-nya. Gue bilang ini agak unik sih helmnya karena half face sebenarnya bisa aja sebenarnya untuk dipakai harian gitu sih fine aja. Cuma kayaknya kalau di Indo kok jarang banget ya gitu. Tapi menurut gue ini helm yang unik ya. Helm yang menurut gua kalau lu pakai mungkin orang nggak akan nyangka kalau itu helmnya Arai, karena memang helm yang gua sendiri pun jarang lihat orang pakai ini. Nah, sekarang kita lihat nih helmnya. Di atasnya ini sebenarnya ada, tetap lah ya, ada air fan-nya, ada 1, ada 2. Ini ada, lu bisa pasang juga air fan yang ada titik ini, ada 3, ada 4, berarti ada 4 air fan. Terus si scootnya ini, si headnya ini bisa lu adjust turun naik, lu tinggal puter bagian ini nih, puter nih, ini bisa lu naikin, bisa lu turunin. Nah, itu adjustable ya. Nah, terus kalau kita ngeliat lagi di outer shellnya ini nih, kenapa ini hitam? Ini sebenarnya untuk supaya ketika ada sinar matahari dia nggak silau, jadi nggak langsung ngasih refleks dari atas headnya ini ke bagian muka lo, jadi sehingga nggak ada reflektor sinar yang mempengaruhi nanti penglihatan lo ketika lo naik motor. Jadi hampir kalau mungkin ini standarnya di semua helm cross atau helm supermoto, dalam touring yang ada headnya ini pasti harusnya ada ininya, supaya ketika ada sinar matahari dia nggak akan mempengaruhi ke mata lu karena ada refleksi dari si sinarnya itu sendiri. Nah, itu bagian skirtnya yang bisa lu adjust. Nah, di depannya sendiri nih, di sini ada 2 nih. Nih kalau lu lihat nih, gue geser pakai tangan. Ini ada air fan lagi 2. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Jadi udah cukup banget sebenarnya air fan-nya. Udah, dan plus ini kan helm half face ya. Jadi
dia udah otomatis si suaranya pasti akan si suara lagi si anginnya pasti akan langsung masuk nih ke dalam sini, jadi cukup adem lah, jadi nggak akan, jadi kalau ada udara di dalam bagian sini yang mungkin panas karena ketutup sama kepala lo, dia akan masuk dan keluar ke belakang. Nah terus yang lucunya lagi dari helm ini tuh sebenarnya ada namanya ini chin guard. Nah si chin guardnya sendiri ini tuh bahan ini dari ini polikarbonat bahannya ini, karena Arai itu mikirin safety banget ya, jadi supaya ketika lu jatuh misalkan gitu, jadi dagu tuh nggak langsung bersentuhan dengan aspal, dikasih nih si polikarbonat ini yang satu dia sebenarnya detachable, bisa dicopotin, dan dia adjustable, jadi ini ada baut dua nih sama di kiri kanan, lu bisa ukur tinggi rendahnya sesuai dengan posisi dagu lu. Jadi kalau ketinggian lu tinggal adjust untuk turunin supaya dia tetap melindungi si dagu lu nggak kena ketika lu jatuh atau accident gitu, nggak langsung kena aspal gitu. Nah ini fungsinya si polikarbonat ini, si chin guard ini. Kalau helm full face kan udah pastikan udah full, udah jadi chin guardnya nggak kayak beginilah yang dalam artian bisa dibuka-buka, yang detachable. Nah kalau helmnya sendiri sih bahannya sih sebenarnya udah CLC, jadi udah complex laminate construction, jadi ini udah peripheral bed, jadi bahannya udah safety banget. Kita nggak usah worry lah ya kalau untuk bahan yang dipakai oleh Arai. Nah terus kalau kita lihat, karena ini helmnya adalah half face yang tanpa visor, jadi sebenarnya kalaupun lo mau pakai goggle sebenarnya bisa, tapi memang itu helm sebenarnya nggak didesain untuk lu pakai goggle sebenarnya. Jadi ini lebih memang kayak helm harian gitu, yang dimana lu nggak terlalu harus ngebut sehingga angin terlalu banyak masuk ke muka lu. Nah kalau kita lihat dari innernya sih sebenarnya mirip banget sih sebenarnya sama inner standarnya Arai ya, standar RX7X gitu, standarnya helm yang lain lah, mau kita ngomongin Turcross atau yang mana ya sama bahannya yang ecobacterial biasa, sama bahannya fabric ecobacterial. Terus ini semua bisa dicopot ya kan, si crown padnya ini semua bisa dicopot dan bisa dicuci, bisa dibersihin. Ini juga bisa lu copotin untuk sesuaiin adjust untuk lu punya pipi supaya fitmentnya pas. Plus untuk helm harian Arai tuh nggak pernah gini deh, kadang-kadang kita ngeliat helm itu banyak yang pakai misalnya microlock gitu ya, atau pakai yang model lock besi yang biasa itu. Nah ini helmnya udah pakai double D-ring, jadi benar-benar untuk satu helm harian pun lu dikasih helm yang memang udah didesain untuk ngasih proteksi yang maksimum gitu, jadi nggak dikasih microlock atau nggak dikasih lock yang biasa. And then nah lucunya lagi kalau lu lihat di sini, kenapa ini ada celah di sini nih. Nih kalau lo lihat tuh di sini kiri kanan tuh ada celah. Jadi si celah ini sampai ke bagian sini nih. Kalau lo bisa lihat nih sampai bagian sini. Nah, ini tuh bagian kuping sebenarnya. Kenapa dibikin Arai seperti ini? Sebenarnya untuk bisa dengerin perubahan suara mesin di bawah. Jadi setelah gue pikir-pikir nih helm cocok banget sebenarnya dipakai kalau misalkan lo lagi test ride motor gitu. Misalnya lo tester nih, atau lo motovlogger ya kan, atau lo cuma perlu test ride motor-motor kecil lah, misalkan bebek ya, misalkan atau motomatic yang gitu, bukan motor-motor yang harus lo cobanya itu di sirkuit Sentul atau sirkuit gede, itu enggak. Jadi kayak lo cobain yang kayak muter-muterin di lapangan, terus ada cone-nya yang kayak gitu-gitu. Nah ini itu bisa lo bisa dengerin nih perubahan si suara mesin dari bawah, karena dia bener-bener kan kalau kita pakai yang full face, kuping kita kan kayak ketutup begini kan ya. Basicnya ambience environment itu kan hampir nggak begitu kedengeran. Bukan nggak begitu kedengeran, less kedengeran. Jadi karena ada sesuatu kan yang nutupin di kuping lo, which is itu adalah si cheek padnya, atau innernya si helm itu sendiri. Nah helm ini itu nggak, bagian kupingnya itu dibiarin kosong. Jadi ada suara yang keluar masuk dari bawah ini nih, begini nih. Jadi si suara itu akan masuk dari sini ke kuping lo kiri kanan. Jadi kalau lo pengen ngerasain satu motor itu dari sisi
performance engine-nya, misalkan lo pengen tahu, wah ini mesinnya teriak banget nih di 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 atau 10.000 gitu, atau ketika lo pindah gigi smooth apa enggak, lo mau dengerin ambience-nya ketika lo naik motor. Nah ini cocok banget. Jadi gue kemarin pas lihat, kayaknya ini cocok banget ya untuk helmnya, apa istilahnya, test rider gitu, vlogger atau blogger gitu sih, quite nice sih kalau menurut gue. Jadi benar-benar multifungsi banget sebenarnya kalau gue bilang. Nah, terus sekarang kalau kita mau coba pakai, ini size-nya 57, 58, ini M. Jadi ini seharusnya agak sedikit lebih gede buat gue. Tapi mari kita coba. Nah, kan gue udah kayak orang-orang Jepang itu kan, mana sih dia ini dia? Si kayak orang-orang Jepang itu yang apa namanya? Yang pakai helm, pakai motor matic gitu. Nah, ini kita coba strap in, double D-ring, lock. Nah, yang kayak gue bilang tadi nih, ini kuping gue di sini, ya. Nih, ini kuping gue. Jadi si lubang ini tuh bener di bawah kuping gue. Jadi gue bisa dengerin suara dari bawah itu. Nah, gue bilang tadi lebih jelas karena memang si lubang itu di bawah. Jadi ini salah satu fitur uniknya sama si ini tadi gue bilang tadi, si chin guard yang dari polikarbonat ini tuh kayak gue punya full face-nya secara yang bisa dipasang lah, kan ini bisa di-adjust ya atas bawah turunin sesuai dengan dagu lu. Jadi kalau misalnya kayak gue ini masih kelihatan sedikit dagunya, gue tinggal turunin ke bawah sedikit supaya ininya polikarbonatnya nutupin dagu gue. Jadi agak unik sih sebenarnya gitu. Terus ada ini si hoods-nya ini, terus si head-nya ini yang lumayan sebenarnya gula untuk nutupin sinar matahari ya. Jadi quite lucu sih, tapi ini enggak sedikit gede doang kok, karena ini size-nya M kan, bukan size gua gitu. Nah, helmnya sendiri sih nggak ada livery. Jadi seingat gua helm ini tuh cuma ada warna putih sama warna hitam doang. Jadi memang nggak ada livery yang lain. Dan helm ini itu udah Snell, JIS, udah DOT juga sertifikasinya, plus ada SNI-nya juga. Jadi ini helm yang udah benar-benar satu helm yang paling safety yang pernah ada. Jadi lu bisa consider ini sebagai helm yang menurut gue lucu dan unik sih gitu ya untuk punya helm ini. Nah, terus yang terakhir kalau kita ngomongin soal harga untuk satu helm half face sebenarnya ini nggak termasuk yang murah ya. Gue bilang karena ini harganya 5,4 juta retail price-nya. Jadi nggak murah, tapi Array nggak pernah jual helm yang murah, dan karena barang mereka bukan barang murahan gitu, karena mereka kasih proteksi to the best untuk semua helm yang mereka bikin. Jadi lu jangan berharap gitu Array yang jualan helm harganya 1.800.000 sih, nggak bakalan sih. Itu satu hal yang nggak mungkin untuk di Array. Jadi untuk harga 5,4 ini mungkin salah satu helm termurahnya Array gitu. Jadi ini helm medium low price-nya si Array sendiri. Last thing gue cuma mau bilang, ini helm yang cukup unik, lucu juga by design, multifungsi kayak gue bilang tadi, dan by protector ini sebagai salah satu sebenarnya nilai plusnya si helm ini, karena dia punya protector chinnya ini yang bisa di-detach, bisa dicopot-copot, dan lu bisa sebenarnya pasang dan adjust sesuai dengan panjangnya ini. Nah, mungkin bad feature-nya menurut gue sih sebenarnya harga ya gitu, karena untuk sebuah helm half face, tapi balik lagi gue bilang tadi ini Array gitu, gue nggak bisa bilang bahwa mereka harus jual helm ini harga 1 juta apa 2 juta ya, that's Array price gitu, karena lu bayar safety-nya Array gitu. Overall gue mau kasih scoringnya itu 4, karena fitur ini menurut gue sangat-sangat inovatif banget ya gitu. Dia bisa copotin sebenarnya, tapi menurut gue jangan, lebih baik ini tetap ada, karena ini akan melindungi. Karena banyak gue dengar cerita yang pakai helm half face itu, kita jatuh ya dagunya rata-rata sih giginya ada yang patah ya kan, dagunya sobek karena langsung ke aspal, karena nggak ada perlindungan. Karena ini ngasih lo perlindungan, bentuknya warnanya transparan, jadi nggak terlalu kelihatan banget sekilas gitu, jadi masih tetap nice kelihatannya. Plus ada si tempat suara ini, kalau lo misalkan seorang
Jadi kalau lu bisa mau pasang apa namanya kompon di sini sebenarnya fine-fine aja karena emang ada ruang space-nya banget gitu. Jadi lu suara dari luarnya masih tetap kedengaran. Nah, itu aja dari gua guys untuk satu helm yang unik ini yang bisa lu consider untuk lu beli sesuai dengan keperluan lu. Oke? Yang penting selalu tetap bilang say no to fake helmets karena harus yang helm jelas sertifikasinya dan benar produksinya. Oke guys, itu aja dari gua. Sampai ketemu di next video. Tetap say no to fake helmets. Keep support our channel. Kita ketemu di video-video selanjutnya ya. Have a good day. Bye bye.